Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga. Setelah terjadi penyesatan, kemudian terjadi kemurtatan global, maka yang ketiga yang akan terjadi yaitu dikatakan firman Allah, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, di sini saudara, bagian yang ketiga, sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, harus muncul dulu manusia durhaka, yaitu manusia antikris. Di mana manusia antikris ini dia dikatakan di sini dalam ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kalau kita lihat manusia durhaka ini berbicara tentang oknum, raja daripada antikris. Kita bisa lihat ayatnya di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Perhatikan, seorang antikris akan datang. Kata seorang ini berbicara tentang individu, tentang oknum daripada pemimpin antikris itu. Jadi, sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, bagian yang ketiga, harus dinyatakan dulu manusia durhaka, oknum, pribadi daripada seorang antikris yang akan memimpin masa 3,5 tahun itu. Jadi ini berbicara tentang raja daripada antikris itu. Bahkan di sini dikatakan, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus pertama muncul yaitu Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Dan setiap orang percaya yang murtad, merekalah yang menjadi pengikut antikris. Dan banyak sekarang orang-orang percaya yang murtad, mereka menjadi pengikut antikris. Tetapi berbicara tentang oknum daripada antikris ini, kalau kita baca baik-baik ayat ini, dalam ayat yang ke-19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ini diartikan, ditafsirkan oleh para pengajar firman Tuhan. Mereka berasal dari kita, yaitu dari orang-orang percaya sendiri. Memang benar. Tetapi orang percaya yang murtad, bukan orang percaya yang kurang setia. Jangan sampai saudara mengatakan bahwa orang-orang percaya yang kurang setia, apalagi yang 1 tahun 1 kali masuk gereja, nanti Natal baru muncul, maka saudara mengatakan bahwa kalian ini adalah calon-calon antikris. Nah, kalau kita melihat ciri-ciri daripada antikris yang tertulis dalam kitab Wahyu, itu seperti apa? Jadi kita jangan langsung memvonis seseorang, oh karena kau kurang setia. Selama dia belum murtad, dia masih mempercayai Yesus sekalipun dia jarang masuk ibadah. Nah, yang perlu dipertanyakan, kenapa dia jarang masuk ibadah? Apa karena dia membenci Yesus, membenci ajaran tentang Kristus, atau tidak senang kepada gembalanya? Itu yang saudara harus tahu, harus saudara tanya. Saya pernah mengalami hal itu, jadi saya sudah tahu. Oh, kenapa jemaat ini mereka pindah gereja? Oh, ternyata tidak senang sama saya. Ya, saya harus terima kekurangan saya di dalam melayani, di dalam mengajar firman Tuhan.
Jangan kita malah menyembunyikan fakta dan kemudian menuduh mereka, kamu ini adalah calon-calon antikris. Hati-hati saudara. Memang mereka berasal dari kita, yaitu orang-orang percaya, dalam tanda kutip, orang-orang percaya yang mengalami kemurtatan iman, yang beralih. Mereka menjadi pengikut. Tetapi di sini, yang dimaksud oleh Yohanes di sini, Rasul Yohanes di sini, bukanlah hal itu. Bukanlah orang-orang percaya yang sudah murtad itu. Tetapi di sini yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini, memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Siapa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini? Mereka di sini memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di sini adalah sama-sama keturunan dari Abraham. Siapa keturunan Abraham? Ismail dan Ishak. Bangsa Israel berasal dari keturunan Ishak. Ismail mempunyai keturunannya yang sendiri. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Mereka itu berasal dari kita. Dari satu keturunan yang sama. Yaitu dari keturunan Abraham. Tetapi mereka ini tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Kenapa tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita? Orang-orang yang dari keturunan Ismail ini. Karena mereka tidak menjadi penyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mendirikan Allah mereka sendiri. Saudara bisa melihat penyembahan mereka di Timur Tengah sana. Dan saudara bisa belajar dari keturunan Ismail ini, tanda-tanda dari antikris. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini, mereka berasal dari kita, itu adalah sama-sama dari keturunan Abraham. Tetapi mereka yang dari keturunan Abraham satu ini tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Karena mereka tidak mengikuti Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka memilih Allah lain. Dan satu saat, oknum antikris ini akan muncul dari situ. Oknum pribadi dari antikris itu bukan muncul dari salah satu orang percaya, tidak. Tetapi dari keturunan yang sama-sama dengan Ishak. Anak Abraham hanya dua, Ismail dan Ishak. Dan oknum antikris ini akan muncul dari satu keturunan ini. Dan ketika antikris muncul, maka kita bisa melihat gambarannya di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-13. Ketika antikris ini muncul, mereka akan memerintah dunia ini selama 3,5 tahun. Dan mereka akan menyebabkan semua manusia, baik yang merdeka maupun hamba, baik orang yang berpendidikan maupun orang-orang awam biasa, orang tua sampai kepada anak-anak, diberikan tanda. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Dan ia akan menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Dan hari-hari ini ada begitu banyak beredar di media sosial tentang tanda 666 yang akan dipasangkan kepada manusia. Ada begitu banyak orang mengatakan tanda 666 itu adalah barcode chip yang akan dipasangkan ke tangan manusia. Dan ketika itu dipasangkan, maka dia menjadi pengikut antikris. Bagaimana dengan
orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang ada di Venezuela. Yang hari ini mereka sudah tidak menggunakan uang dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk digital. Apakah mereka sudah menjadi pengikut antikris? Dan kemudian pertanyaannya, apakah hari ini antikris sudah betul-betul menguasai dunia selama 3,5 tahun? Belum. Tanda binatang, tanda anak manusia itu yang disebutkan dengan simbol 666. Itu akan dipasangkan kepada setiap manusia ketika masa antikris sudah dimulai. Bukan sebelum masa antikris dimulai tanda itu sudah dipasang. Memang benar, barcode chip itu adalah bagian daripada produk antikris. Dan memang barcode chip itu kemungkinan satu saat itu memang akan dipakai pada masa antikris itu. Tetapi tanda sesungguhnya daripada binatang dan tanda anak manusia itu akan dipasangkan setelah oknum pribadi dari antikris ini muncul. Dan dia dikatakan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berdiri di bait Allah, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayatnya yang keempat. Dia berdiri di bait Allah. Dia duduk di dalam bait Allah. Bait Allah di sini yang dimaksud dalam ayat itu bait Allah, bangunan bait Allah fisik. Karena ini yang muncul oknum pribadi daripada raja antikris itu. Tidak mungkin raja antikris itu tinggal di dalam hati orang percaya, masuk ke dalam tubuh orang percaya, lantas berkerajaan dalam hati orang percaya. Masa penganiayaan 3,5 tahun itu bukan terjadi secara alam roh supranatural, tetapi terjadi secara fisik. Dan oknum daripada antikris ini, pribadi daripada antikris ini pun itu secara fisik, nyata. Bagaimana bisa dia duduk di dalam kehidupan orang-orang percaya? Jadi bait Allah yang dimaksud sini adalah bait Allah secara fisik yang ada di Timur Tengah. Makanya bangsa Israel hari-hari ini mereka sudah mempunyai persiapan untuk kembali membangun bait suci mereka yang ketiga. Karena bait suci yang ketiga akan menjadi tempat pusat pemerintahan antikris. Makanya dalam Injil Matius pasal yang ke-24, Yesus berkata dalam ayat yang ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, oknum pribadi daripada manusia durhaka itu berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, berdiri di tempat kudus, yaitu bait Allah secara fisik. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Para pembaca, yang membaca di sini bukan hanya orang Israel, kita juga membaca. Dan kalau kita melihat itu, firman Allah mengatakan, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi tanda 666 antikris itu bukan dipasang pada waktu sekarang, tetapi ketika antikris sudah berkuasa, dia sudah berdiri di bait suci, di bait Allah yang ketiga, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus ini. Dia berdiri di tempat kudus. Di dalam kitab 2 Tesalonika tadi, dia duduk di bait Allah. Kalau oknumnya ini sudah duduk di dalam bait Allah, mulai saat itulah tandanya kepemerintahan masa antikris 3,5 tahun di dunia ini akan dimulai. Jadi selama bait Allah ketiga belum dibangun, dunia ini belum akan dikuasai oleh antikris. Ketika bait Allah ketiga daripada bangsa Israel sudah dibangun, dan kemudian di sini Yesus mengatakan, apabila engkau sudah melihat bahwa oknum manusia durhaka ini, pembinasa keji ini, manusia antikris ini, oknumnya, fisiknya
sudah berdiri di dalam bait Allah ketiga itu, hendaklah para pembaca memperhatikannya. Artinya mulai dari waktu pembinasa keji ini berdiri di tempat kudus, mulai saat itulah masa 3,5 tahun antikris akan dimulai. Dan mulai saat itu baru akan diberlakukan, dipasangkan tanda 666 dari tanda binatang kepada setiap manusia yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara dimanapun saudara berada, dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita sungguh-sungguh membutuhkan hikmat daripada Tuhan, agar kita tidak tersesat. Makanya di dalam ayat pokok kita tadi, firman Allah mengatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Agar kita tidak tersesat, rajin-rajinlah membaca Alkitab, rajin-rajinlah menyelidiki Alkitab, berdoalah meminta hikmat, marifat surgawi daripada Allah, agar kita betul-betul memahami, mengerti dengan benar tentang ajaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak tersesat. Kita meminta kepada Tuhan yang memberikan wahyu, baik kepada Nabi Daniel maupun kepada Rasul Yohanes, yaitu Yesus Kristus. Kita berdoa, kita meminta hikmat daripada Dia, agar Dia memimpin hati kita dan pikiran kita untuk mengerti dengan benar setiap rahasia-rahasia firman Tuhan yang harus disingkapkan di hari-hari yang terakhir ini. Sebab itu, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Karena sebelum hari kedatangan Tuhan, ada 3 hal besar yang harus terjadi di dunia ini. Yang pertama yang akan terjadi adalah penyesatan. Kemudian yang kedua akan terjadi kemurtatan global orang-orang percaya. Dan yang ketiga yang akan terjadi adalah munculnya oknum pribadi daripada manusia durhaka, yaitu antikris. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat malam hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan-renungan firman Tuhan berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.